Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Komariah dengan NIM 23210101040. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas tentang implementasi model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sebelum itu saya akan membahas tentang definisi problem based learning terlebih dahulu. Problem based learning atau PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pemecahan masalah. Dalam PBL ini atau problem based learning ini, siswa dihadapkan pada tantangan berupa masalah atau situasi yang kompleks yang sesuai dengan keadaan nyata yang membutuhkan solusi. Pendekatan ini menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan pembelajaran mandiri. Dengan demikian, problem based learning ini dapat dijelaskan sebagai pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan situasi yang ada, sambil meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kerjasama. Secara keseluruhan, pendekatan ini mengutamakan penggunaan situasi nyata sebagai kerangka untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, sekaligus mendalami materi pembelajaran. Berikut menurut beberapa ahli pembelajaran berbasis masalah, yaitu yang pertama menurut Bott, Flaherty, dan Fogarty. Pembelajaran berbasis masalah itu atau problem based learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan langsung pada masalah-masalah praktis melalui rangsangan dalam proses belajar. Kemudian menurut Bott dan Flaherty, pembelajaran berbasis masalah ini sebagai suatu pendekatan yang mengarah pada penyusunan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Dutch, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan suatu metode di mana siswa dihadapkan dengan tantangan belajar secara aktif. Mereka bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusi bagi masalah dunia nyata. Selanjutnya, menurut Punaji Setiosari, problem based learning ini merupakan sebuah metode atau pendekatan pembelajaran yang mencirikan adanya masalah nyata atau real world problem sebagai konteks bagi siswa atau peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri problem based learning ini. Yang pertama yaitu penyajian masalah atau pertanyaan. Masalah atau pertanyaan tersebut harus memenuhi kriteria autentik, jelas, mudah dimengerti, relevan, dan juga bermanfaat. Kemudian yang kedua ada integrasi disiplin ilmu. Hal ini melibatkan penggabungan konsep, prinsip, ataupun metode dalam pendekatan dari berbagai bidang. Kemudian ada penelitian yang asli. Nah, penelitian yang dilakukan dalam pembelajaran ini bertujuan untuk menemukan solusi masalah yang konkret. Kemudian produksi dan presentasi karya. Dalam pembelajaran yang berfokus pada masalah ini, siswa diharapkan untuk menghasilkan hasil karya berdasarkan penelitian mereka dan mempresentasikannya. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan masalah, problem based learning ini, tugas-tugas pembelajaran yang berupa masalah harus diselesaikan secara kolaboratif oleh siswa. Seorang siswa ini kolaboratif antara siswa yang satu dengan yang lain, dan boleh juga melibatkan interaksi antara siswa dan guru. Kemudian ciri-ciri yang lain yaitu seperti strategi problem based learning ini menggambarkan serangkaian kegiatan pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya diminta untuk menjadi pasif dalam mengikuti pemecahan masalah ini, mencatat ataupun menghafal materi, tetapi peserta didik ini dituntut secara aktif untuk terlibat dalam proses berpikir, berkomunikasi, dan mengumpulkan data, serta menganalisis terjadinya masalah. Kedua yaitu pusat kegiatan pembelajaran terfokus pada penyelesaian masalah.
PBL ini atau Problem Based Learning ini menekankan bahwa proses pembelajaran dimulai dengan adanya permasalahan yang harus diatasi. Yang ketiga yaitu penyelesaian masalah. Dalam Problem Based Learning ini dijalani menggunakan metode pemikiran yang ilmiah, berpikir secara ilmiah, yaitu melibatkan proses berpikir secara sistematis, didasarkan dengan data dan fakta yang jelas, dan juga mengikuti langkah-langkah tertentu yang dikerjakan secara empiris. Kemudian ada langkah-langkah problem based learning. Yang pertama itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran dari metode ini, apa tujuan dari pembelajarannya gitu. Kemudian yang nomor 2, guru membimbing siswa dalam merumuskan dan mengorganisir tugas pembelajaran yang terkait dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian yang nomor 3, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan, melakukan eksperimen ataupun mencari penjelasan serta solusi yang lain atas permasalahan yang peserta didik hadapi. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan dan penyajian hasil karya. Yang kelima, guru juga membantu siswa dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah serta melakukan refleksi terhadap penyelidikan dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah ini menurut John Dewey. Yang pertama yaitu menetapkan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga pembentukan hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima uji hipotesis, dan keenam yaitu pembentukan rekomendasi solusi. Ada juga menurut David Johnson dan Jensen, langkah-langkah juga itu meliputi kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini terdiri dari yang pertama itu penyaringan masalah. Nah, di sini peserta didik merumuskan masalah dari sebuah peristiwa yang memunculkan konflik hingga mereka memahami dengan jelas masalah yang mereka bahas. Kemudian yang kedua yaitu diagnosa masalah. Di bagian ini peserta didik itu menentukan penyebab terjadi masalah, penyebabnya kenapa, akibatnya kenapa, dan diagnosa ini merupakan proses pengenalan, analisis, dan pemahaman terhadap kendala atau masalah yang muncul dalam situasi atau lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu pembentukan alternatif strategi. Peserta didik menguji setiap tindakan yang mereka rumuskan melalui diskusi kelas. Jadi peserta didik itu melaksanakan diskusi kelas untuk berkolaborasi dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya pemilihan dan implementasi strategi. Nah, di sini keputusan diambil mengenai strategi mana yang akan dilakukan. Jadi guru dan peserta didik itu berkolaborasi terlebih dahulu mengambil keputusan mengenai strategi mana yang akan dilakukan. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan terhadap proses dan hasil, baik dari segi proses pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Kemudian ada contoh implementasi problem based learning ini. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan. Nah, guru memperkenalkan topik pembelajaran yang terkait dengan masalah sosial kompleks seperti kemiskinan di lingkungan sekitar atau isu-isu lingkungan yang lainnya. Yang kedua, penelitian dan analisis. Siswa melakukan penelitian tentang masalah yang telah diidentifikasi. Jadi siswa itu melakukan penelitian tentang masalah yang telah mereka temukan di lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu pembentukan hipotesis dan alternatif solusi. Berdasarkan analisis mereka, siswa merumuskan hipotesis tentang penyebab dan solusi terhadap masalah yang dipelajari. Kemudian tak lupa juga ada diskusi dan kolaborasi. Kemudian ada pengembangan produk dan presentasi. Terus ada evaluasi. Nah, setelah presentasi, kelas dan guru itu mengevaluasi efektivitas solusi yang diajukan oleh setiap kelompok. Evaluasi ini melibatkan diskusi tentang kelebihan atau kekurangan masing-masing solusi yang telah mereka lakukan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan problem based learning ini. Yang pertama kelebihan. Nah, kelebihan ini menurut Sanjaya ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa,
merangsang inisiatif dalam karya mereka sendiri, membangkitkan motivasi intrinsik untuk belajar, dan memfasilitasi pengembangan hubungan interpersonal dalam kerja kelompok. Kemudian melalui PBL ini atau Problem Based Learning ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan Problem Based Learning ini membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan leluasa dalam belajar. Kemudian proses pemecahan masalah dalam PBL ini, Problem Based Learning ini, membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan baru mereka dan merasa tanggung jawab atas pembelajaran mereka, serta mendorong mereka untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil dan proses belajar mereka. Kemudian ada beberapa kelebihan juga menurut Al-Tabani. Yang pertama yaitu siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami konsep pembelajaran karena mereka menemukannya sendiri. Kedua, melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh disusun berdasarkan skema siswa yang memperdalam pembelajaran dalam lingkungan kelompok. Terus yang keempat, mendorong pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, menyediakan pembelajaran yang lebih bermakna dan meningkatkan ketahanan pengetahuan. Selanjutnya, berpengaruh positif terhadap perkembangan konseptual dan mengatasi miskonsepsi siswa, dan meningkatkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri siswa, meningkatkan minat dan motivasi dalam belajar, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam bertanya, dan juga tidak lupa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kekurangan dari Problem Based Learning ini yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama, karena Problem Based Learning ini, PBL ini mengharuskan investasi waktu yang lebih besar dalam persiapan materi pembelajaran serta dukungan terhadap proses pemecahan masalah. Ini bisa mengakibatkan keterbatasan waktu dalam menjangkau materi yang sangat luas. Kemudian memerlukan keterampilan fasilitator yang tinggi, tidak efektif untuk materi yang memerlukan dasar pengetahuan yang kuat. Kemudian ada tantangan dan penilaian. Penilaian dalam PBL ini atau Problem Based Learning ini biasanya lebih rumit dibandingkan dengan metode yang lain. Evaluasi ini, kemajuan siswa berdampak dalam memecahkan masalah memerlukan pendekatan yang cermat dan adil. Jadi evaluasi ini dibutuhkan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Sekolah atau lembaga pendidikan dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ini atau Problem Based Learning ini. Kemudian yang selanjutnya, tidak selalu cocok untuk semua konteks pembelajaran. Jadi Problem Based Learning ini atau PBL ini mungkin tidak sesuai atau mungkin tidak sesuai untuk semua konteks pembelajaran atau topik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam Problem Based Learning ini. Menurut Wisudawati dan Sulistiowati, bahwa peran guru dalam model pembelajaran berbasis Problem Based Learning ini sangat signifikan dalam menyampaikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh siswa atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh siswa. Kemudian menurut Aren menggambarkan bahwa PBL, Problem Based Learning ini sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyajian situasi-situasi bermasalah. Guru di sini bertugas menyediakan berbagai masalah yang autentik agar siswa dapat aktif dalam menyediakan pemecahan permasalahan. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi atau beberapa tindakan yang harus dipenuhi oleh guru agar proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah ini berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, menampilkan sikap yang meyakinkan dan penuh antusias. Yang kedua, menghindari memberikan penjelasan saat siswa sedang bekerja. Yang ketiga, menjaga keheningan saat siswa sedang bekerja.
Yang keempat, mendorong siswa untuk berkomunikasi antar sesama. Jadi di sini guru mendorong siswa untuk saling berkolaborasi antara peserta didik yang satu dengan yang lain, dan memastikan peserta didik setuju terlebih dahulu mengenai pemahaman bersama tentang permasalahan. Kemudian memberikan petunjuk kepada peserta didik mengenai sumber-sumber informasi yang relevan dengan permasalahan. Kemudian tetap mengingatkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara konsisten. Guru itu mengingatkan selalu apa tujuan pembelajaran dari model pembelajaran yang digunakan ini. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk kerja kelompok. Nah, seorang guru itu harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir yaitu ada menampilkan diri secara otentik agar tidak terkesan pura-pura. Nah, kita sebagai guru harus bersungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.